Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Harapan ibu kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Irma Dayanti SSI, guru mapel matematika kelas 12 AK dan AP. Baiklah anak ibu, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data yang kedua, yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah jarak rata-rata antara nilai data dan rata-rata. Simpangan rata-rata disebut juga dengan deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata termasuk dalam ukuran distribusi data, serta dalam varians dan standar deviasi. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh nilai data tersebut menyimpang dari rata-rata aktual. Baiklah anak ibu, simpangan rata-rata terbagi dua, yaitu simpangan rata-rata data tunggal dan simpangan rata-rata data berkelompok. Simpangan rata-rata data tunggal merupakan sekelompok data tunggal yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu simpangan rata-ratanya sama dengan harga mutlak X1 kurang X bar ditambah harga mutlak X2 dikurang X bar tambah sampai dengan harga mutlak Xn dikurangi dengan X bar per N. Atau dapat kita simbolkan dengan simpangan rata-rata sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk harga mutlak Xi kurang X bar per N. Oke anak-anak, kita lanjut. Di sini kita ambil sebagai contoh, tentukan simpangan rata-rata dari data 2, 4, 5, 8, 11. Mari sama-sama kita jawab nak. Langkah awal kita tentukan dulu rata-rata hitung data tunggalnya dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk Xi per N. Atau dengan cara jumlahkan semua data yang ada dibagi banyaknya data. Ayo mari sama-sama kita hitung nak. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 11 per 5. Total hasilnya 30. 30 dibagi 5 hasilnya 6. Nah, setelah kita dapat rata-rata hitungnya, maka kita masukkanlah ke rumus simpangan rata-rata data tunggal, yaitu rumusnya sigma I sama dengan 1 sampai N untuk harga mutlak Xi dikurang X bar dibagi N. Nah, mari sama-sama kita hitung nak. Data yang pertama 2. Harga mutlak 2 dikurang X barnya 6. 2 kurang 6. Ditambah data yang kedua 4. 4 dikurang rata-ratanya yaitu 6. Harga mutlak 4 dikurang 6. Yang ketiga 5 dikurang 6. Harga mutlak 5 dikurang 6. Yang keempat, datanya 8 dikurangi rata-ratanya 6 dimutlakkan. Jadi harga mutlak 8 kurang 6. Data yang kelima, 11 rata-ratanya 6, maka harga mutlak 11 kurang 6 per 5. Nah, mari sama-sama kita hitung nak. 2 kurang 6 dimutlakkan, hasilnya 4. 2 kurang 6 sebenarnya minus 4. Tetapi karena dimutlakkan, negatif menjadi positif dan positif tetap positif. Jadi 2 kurang 6 dimutlakkan, harganya 4. Ditambah 4 kurang 6 dimutlakkan, hasilnya 2. 5 dikurang 6, harga mutlaknya 1. 8 kurang 6, harga mutlaknya 2. 11 kurang 6, harga mutlaknya 5. Nah, sama-sama kita jumlahkan nak. 4 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 5 per 5. Jadi totalnya 14 per 5. 14 dibagi 5 hasilnya 2,8. Maka diperolehlah
Simpangan rata-rata data tunggal dari kelima data tersebut adalah 2,8. Bagaimana anak ibu paham? Harapan ibu, anak ibu bisa memahaminya dengan baik. Oke, anak ibu kita lanjutkan dengan simpangan rata-rata data berkelompok. Untuk data dalam distribusi frekuensi kelompok, simpangan rata-ratanya dirumuskan dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI dikali harga mutlak XI kurang rata-rata dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI. Jadi di sini kita lihat simbol dari SR merupakan simpangan rata-rata, XI adalah titik tengah data, FI adalah frekuensi kelas ke I, X bar adalah rata-rata hitung, N atau sigma FI merupakan jumlah data atau jumlah frekuensi. Nah, di sini kita ambil satu contoh tabel distribusi frekuensi yang terdiri atas 5 kelas. Perhatikan anak ibu, kita lihat nilai rentangnya 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 9 dan berakhir dengan 13 sampai 15 dengan frekuensi dimulai dari 4, 5, 6, 3 dan 2. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah simpangan rata-rata data berkelompok di atas. Nah, anak ibu, untuk menentukan simpangan rata-rata data per kelompok pada tabel distribusi frekuensi, langkah awalnya kita harus menghitung min atau rata-rata data berkelompok. Ingat kembali anak ibu materi kita pada pertemuan sebelum-sebelumnya, ya kita sudah bahas tentang rumus X bar data berkelompok. Rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N untuk XI kali FI per sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI. Baiklah anak ibu, sama-sama kita menghitungnya. Langkah awal dari kelas yang pertama dengan interval kelas 1 sampai 3, tentukanlah titik tengah datanya. Seperti yang sering ibu jelaskan, untuk menentukan titik tengah datanya, kalian jumlahkan saja batas bawah dengan batas atasnya kemudian bagi 2. Yaitu tambahkanlah 1 tambah 3, 4 bagi 2, hasilnya 2. Itulah titik tengah data pada kelas yang pertama, yaitu 2. Di kelas yang kedua, 4 tambah 6 dijumlahkan hasilnya 10 bagi 2, 5. Maka titik tengah yang keduanya adalah 5. Di kelas yang ketiga, titik tengah datanya tambahkan 7 tambah 9 dibagi 2. 7 tambah 9, 16 bagi 2, 8. Di kelas yang keempat, 10 tambah 12, hasilnya 22, dibagi 2, hasilnya 11. Di kelas yang kelima, 13 tambah 15 bagi 2, 28 bagi 2, hasilnya 14. Nah, sudah kita peroleh semua titik tengah data. Paham anak ibu? Ya, kita lanjut. Kita lanjut dengan cara mengalihkan FI dikali dengan XI, yaitu kalikanlah frekuensi kelas ke I dengan titik tengah data yang ke I. Kita mulai kelas yang pertama. Kalikanlah 4 kali 2, kelas yang pertama hasilnya 8. Di kelas yang kedua 5 kali 5, 25. Di kelas yang ketiga 6 kali 8, yaitu 48. Di kelas yang keempat, 3 kali 11 hasilnya 33. Di kelas yang kelima, 2 kali 14 hasilnya 28. Nah, sama-sama kita jumlahkan nak, dari kelas yang pertama sampai kelas yang kelima. Diperolehlah 8 tambah 25 tambah 48 tambah 33 tambah 28. Diperolehlah sigma FI kali XI-nya 142. Sementara untuk sigma F-nya atau sigma FI-nya
Jumlahkan dari 4 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 2 diperoleh hasilnya 20. Nah, setelah kita peroleh semua data yang dibutuhkan, maka kita hitunglah rata-rata hitungnya dengan menggunakan rumus rata-rata hitung data berkelompok, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N untuk XI kali FI per sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI. Nah, sudah sama-sama kita tentukan nilai di atas tadi. Untuk sigma I sama dengan 1 sampai N, XI kali FI-nya nilainya adalah 142. Sementara sigma I sama dengan 1 sampai N, FI-nya itu adalah 20. Kita bagikanlah 142 dibagi 20. 142 dibagi 20 berapa nak Ibu? Ya benar, hasilnya 7,1. Oke, proses tadi belum selesai, itu hanya masih menghitung rata-rata hitung data berkelompok. Nah, untuk menghitung simpangan rata-ratanya, kita lanjutkan dengan menghitung harga mutlak XI dikurang X bar atau XI dikurang rata-rata hitung. Kita buat kembali tabel yang tadi, nilai, kemudian FI dan XI. Nah, tadi sudah kita peroleh titik tengah datanya sesuai dengan tabel yang sudah kita kerjakan tadi. Sekarang kita lanjut dengan menghitung harga mutlak XI dikurang rata-rata hitung. Perhatikan nak, kita mulai kelas yang pertama, yaitu kelas 1 sampai 3 dengan titik tengah data 2. 2 dikurang. Tadi X barnya kita peroleh nilainya 7,1. Berarti 2 dikurang 7,1 harga mutlaknya adalah 5,1. Ingat anak ibu, bilangan positif kalau dimutlakkan hasilnya positif. Bilangan negatif juga kalau dimutlakkan hasilnya positif. Jadi kalau kalian hitung tadi 2 kurang 7,1 sebenarnya hasilnya min 5,1. Tapi karena dimutlakkan hasilnya menjadi positif. Paham ya nak ya? Ya, kita lanjut dengan kelas yang kedua yaitu kelas 4 sampai 6 dengan titik tengah data 5. 5 dikurang 7,1 hasilnya negatif 2,1 karena dimutlakkan hasilnya menjadi 2,1. Di kelas yang ketiga, kelas 7 sampai 9 dengan titik tengah data 8 diperolehlah XI kurang X barnya 8 kurang 7,1. Itu hasilnya 0,9. Setelah dimutlakkan juga hasilnya 0,9. Di kelas yang keempat dengan rentang nilai 10 sampai 12 dengan titik tengah data 11 diperolehlah harga mutlaknya 11 kurang 7,1 yaitu 3,9. Dimutlakkan harga juga tetap 3,9. Di kelas yang kelima atau kelas yang terakhir dengan rentang nilai 13 sampai 15 diperolehlah titik tengah datanya 14. Maka harga mutlak dari 14 kurang 7,1 nilainya adalah 6,9. Nah, selanjutnya nak, tinggal kita mengalihkan frekuensi tiap kelas dengan harga mutlak XI dikurang X bar tadi. Ya, sama-sama kita hitung nak. Kita mulai kelas yang pertama. FI-nya kelas pertama adalah 4. Sementara harga mutlak XI kurang X barnya 5,1. 4 dikali 5,1 hasilnya 20,4. Di kelas yang kedua, FI-nya 5. Harga mutlak XI kurang X barnya 2,1. Kita kalikan diperolehlah hasilnya 10,5. Di kelas yang ketiga, FI-nya 6, harga mutlak XI kurang X barnya 0,9. Kita kalikan diperoleh hasilnya 5,4. Di kelas yang keempat, FI-nya 3 dengan harga mutlak XI kurang X barnya 3,9. Setelah kita kalikan diperolehlah hasilnya 11,7. Nah, di kelas yang terakhir FI-nya bernilai 2 dengan harga mutlak XI kurang X barnya 6,9. Setelah kita kalikan hasilnya 13,8. Paham anak ibu?
Ya, kita lanjut. Kita lanjut langkah berikutnya dengan menjumlahkan seluruh nilai dari FI dikali harga mutlak XI kurang X bar dari kelas yang pertama sampai kelas yang kelima. Jumlahkanlah 20,4 tambah 10,5 tambah 5,4 tambah 11,7 tambah 13,8. Diperolehlah hasilnya 61,8. Nah, berikutnya nak, kita jumlahkan juga frekuensinya. Kalau tadi sudah kita peroleh bahwasanya sigma I sama dengan 1 sampai N, untuk FI-nya adalah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 2, yaitu jumlahnya 20. Baiklah anak ibu, setelah kita peroleh semua data yang kita butuhkan, tinggal kita masukkanlah ke dalam rumus simpangan rata-rata data berkelompok. Nah, perhatikan anak ibu, simpangan rata-rata data berkelompok atau SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI kali harga mutlak XI kurang X bar dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI. Nah, tadi kita peroleh nilai sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI dikalikan harga mutlak XI kurang X barnya adalah 61,8. Sementara sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI-nya bernilai 20. Kita bagikan 61,8 dibagi 20, hasilnya 3,09. Bagaimana anak ibu, paham materi kita hari ini? Ya, harapan saya kalian bisa memahami dengan baik, tetap semangat, terus belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.